teman-teman yang sudah bergabung di webinar pada pagi hari ini. Tentunya kami ucapkan juga selamat pagi kepada Bapak Beni Firman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja di pagi hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang teman-teman untuk hadir di webinar pada pagi hari ini. Kami akan membacakan terlebih dahulu untuk CV dari Bapak Beni. Selamat pagi Bapak Beni, kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Helwa. Selamat pagi Iya, sudah semuanya. siap Pak untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Baik, langsung saja akan kami bacakan CV dari Bapak Beni yang tentunya keren sekali ya. Delegasi yang dipercaya oleh Kominfo untuk menampilkan atau memenuhi kegiatan atau event expo di World Expo Dubai. Jadi satu-satunya perguruan tinggi ya. Nah, tadi perkenalan diri saya sudah cukup banyak dan mungkin kita coba lihat beberapa tayangan yang kemudian di sana kita bisa melihat gambarannya. A vast archipelago of immense diversity with more than 17,000 islands, 300 exquisite ethnic groups, and 700 spoken languages. A land of opportunity and an emerging economic powerhouse with the world's fourth largest population. Visit our home at Expo 2020 and experience the hospitality of Indonesia and immerse your senses as we take you through time and into the future. Discover the world treasure that launched Indonesia ahead of its time. Be inspired by the vibrancy of Indonesia's present and be a part of our vision as we share the story of our archipelago. Join us on a journey towards a better future from Indonesia to the world. This year in Dubai, we invite you to see, to feel, to experience Indonesia. Nah, itu teasernya kemarin ya. Jadi teaser yang kemarin kita ikuti. Dan kemudian di tim sendiri kita nama timnya yang pada 2017 ini alhamdulillah mendapatkan award di kontes robot Indonesia. Ini adalah juara nasional yang secara default-nya kalau juara nasional ini adalah ambasadornya atau perwakilan kemudian di EBU Robocon 2017 ini di Tokyo, Jepang. Timnya ini sebetulnya tim intinya ada tiga orang. Dan untuk ofisialnya kita punya ada kurang lebih sekitar 9, dan pada saat itu kita bersebelas bersama dari Kemenristek saat itu berangkat ke Tokyo bulan Agustus, dan kemudian robotnya yang kita bawa ke sana memang adalah jenis robot yang disesuaikan ya dengan tema lomba. Tema lombanya kalau di Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU tadi, ini adalah perhelatan kontes robot tingkat mahasiswa se-Asia Pasifik. Dan 2017 di Tokyo, Jepang, tuan rumahnya adalah Jepang saat itu. Dan di sana kita belum mendapatkan juara atau 3 besar, namun kita masuk ke 5 atau ranking 5 dari 19 peserta. Nah, untuk prestasi lainnya di Indonesia sendiri atau di tingkat regional maupun nasional, ini bisa dilihat pada tampilan, dan ini adalah kontes robot yang selalu ESC Akprin atau tim robot Akprin ikuti, yaitu yang kategorinya adalah kontes robot Abu Indonesia. Kalau dulu namanya adalah KRI ya, kalau sekarang KRAI.
Kemudian untuk robotnya sendiri ini yang kemudian kita tampilkan di World Expo kemarin, ini tidak hanya robot yang kita bawa perform di Dubai, ya itu nanti kita lihat di slide berikutnya bagaimana robotnya itu bekerja dan kemudian performnya seperti apa. Kami di Dubai kemarin membawa tema ada 2, yaitu bidang robotik dengan Internet of Things. Nah, nanti saya akan memberikan ini juga, mungkin sharing juga ya tentang Internet of Things-nya selain yang robotik. Jadi ada frisbee throwing robot yang ditampilkan di sana, kemudian ada arrow throwing robot, kemudian ada fire extinguisher legged robot, jadi robot berkaki pemadam api, kemudian ada robot pengantar barang otomatis ya berbasis Internet of Things, jadi sudah ada integrasi dengan Internet of Things-nya atau IoT, dan juga kita mengadakan workshop robot kemarin yang pesertanya adalah dari tingkat pelajar ASEAN, jadi di sana kolaborasinya dengan Project U yang menjadi kolaboratornya di sana. Nah, ini robot Brahmananya yang kita bawa atau kita ikutkan di Expo Dubai kemarin, dan ini ada video yang sedang jalan ini pada saat kita bertanding di Tokyo tahun 2017 yang di pertandingan pertama pada hari pertama tanggal 25 Agustus saat itu ini kita melawan tuan rumah. Jadi karena kita satu grup, maksudnya satu grup dengan University of Tokyo dan Kazakhstan ya. Di sini kita bertanding dan pembuka acaranya alhamdulillah kita mendapatkan poin tertinggi ya dengan skor 7 untuk tim Indonesia dan 2 untuk tim dari University of Tokyo. Nah, kemudian pertandingan kedua kita melawan Kazakhstan dan kebetulan secara kemampuan kebetulan ya Kazakhstan ini tidak begitu baik performanya saat itu. Jadi karena 2 kali menang kita juara grup, kita masuk ke tahap selanjutnya semifinal, namun sayangnya pada saat bertanding melawan Thailand ini terjadi ada sedikit trouble di mekanik sehingga kita terlambat 3 detik dan kita tidak bisa melaju ke pertandingan final saat itu yang maju kemudian Malaysia dengan Vietnam. Nah, kemudian robot lain ya yang kita bawa ke Expo Dubai ini juga masih sama, kategorinya adalah robot KRAI. Namun ini adalah yang pelempar anak panah atau arrow throwing robot tadi. Tugasnya mengambil anak panah kemudian melemparkan ke sasaran, dan ini memang tema yang disesuaikan dengan tema Indonesia begitu. Kemudian ada robot berkaki ya atau legged robot pemadam api. Secara konstruksi ini robotnya berbeda dengan KRAI. Kategori KRAI tadi ini menggunakan kaki, sebetulnya konsepnya adalah spider ya. Jadi ini berjalan menggunakan 6 kaki dengan degree of freedom atau derajat kebebasan dalam pergerakan itu kurang lebih di atas 3 ya, di atas 3 DOF. Tugasnya sebetulnya adalah mencari jalan ya atau path planning, kemudian ada titik api. Ini simulasi bagaimana kemudian robot ini harus memadamkan ya, misinya memadamkan api, dan kemudian ada tambahan biasanya adalah membawa pulang si manusia, dalam hal ini adalah simulasinya boneka kira-kira begitu. Oke, ini kontes robotnya masih sama di kontes robot Indonesia, kategorinya saja yang divisinya robot cerdas pemadam api tipe berkaki. Oke, sambil saya lanjutkan. Nah, yang ini juga kami bawa juga saat ke Dubai. Jadi ini untuk diperformkan dalam rangka kita menampilkan karya kolaborasi tim robot Asia Print dengan MAN 1 Wonosobo. Jadi MAN 1 Wonosobo ini dalam perjalanannya kita dampingi mengikuti Madrasah Robotic Competition 2021 saat itu.
perhelatannya bulan Oktober yang saat itu masih antara gelombang 1 ke 2 kalau saya nggak salah ya, gelombang 2 sebetulnya. Dan ini dilaksanakannya harus online ya, jadi via Zoom. Nah, robotnya ini sebetulnya temanya adalah bagaimana robot untuk ke resilience-nya di sebuah kompleks gitu ya. Jadi temanya dia akan mengantarkan barang begitu, dan kemudian mengantarkan barang ini sudah disiapkan trackingnya berbasis garis karena memang untuk tingkatnya adalah tingkat SMA SMK begitu. Kemudian ada teknologi untuk QR code reader yang kita tandai sebagai nomor rumah, akan mendeteksi nomor rumah secara visual, tidak sampai image atau pengolahan citra atau image processing, hanya berdasarkan QR code scanner saja. Dan robot tadi sudah berbasis Internet of Things ya. Nah, kemudian kegiatan lain yang ini juga kita laksanakan pada saat di Expo Dubai kemarin ini adalah robotic workshop. Workshop robot ini paling sering atau agenda bahkan per semester itu pasti ya. Dan ini kegiatan pada saat kita dengan mahasiswa Teknik Elektro saat itu di Sangkom Islamic Vidya School Thailand pada September 2020. Ini training robot untuk siswa di sana dan mahasiswa yang diberangkatkan ke sana dalam program KKN internasional. Jadi ada kurang lebih sekitar 6 saat itu ya mahasiswa yang kita bawa, dan alhamdulillah berangkat dan pulang dalam keadaan sehat semua, walaupun saat itu COVID sedang melonjak tinggi begitu ya. Ini siswa-siswanya jadi diberikan pelatihan yang sebelumnya kita sudah siapkan kit robotnya, kemudian akan diassembly ya. Setelah diassembly mereka nanti akan memprogram langsung di komputer, dan kemudian mereka akan mengatur algoritmanya dan dipertandingkan. Dipertandingkan ini dalam rangka sebetulnya adalah memotivasi bahwa hasil kerjanya ini betul-betul bisa diwujudkan, tidak hanya sebatas secara teoritis maupun praktis yang sifatnya lambat ya, atau artinya punya jeda waktu yang cukup panjang karena harus 1 semester, tetapi ini kita kemas kurang lebih sekitar 2 bulan. Nah, di sana sangat apresiasi sekali karena memang bidang ini mereka baru pertama kalinya, yang sebelumnya mereka bernuansa Islamik yang sifatnya sebetulnya adalah lebih ke akademik. Ini kesempatan baik juga yang sebetulnya kita kalau tidak pandemi 2022 kemarin juga harusnya melaksanakan kembali di sana. Nah, ini sama masih di tema robot mobile juga tipe beroda atau wheel ya. Namun ini pada tahun 2020 kemarin kita bersama pemerintah Kota Magelang melalui Balitbangnya, Badan Litbang kotanya, itu menyelenggarakan kontes robot tidar ya. Jadi kontes robot tidar ini kontes robot pertama yang diadakan untuk menguji kompetensi atau skill robotiknya di pelajar SMP. Nah, ada tema di robot soccer, jadi bermain soccer ini yang kita simulasikan dengan robot beroda dari timnya, dan ada 2 ya, 1 tim dengan bola, ini bola pingpong yang kita gunakan, jadi tidak yang butuh atau tenaga besar untuk mendorong bahkan menggiring atau dribbling bolanya. Sambil saya lanjutkan mungkin nanti kita bisa diskusi supaya nanti efek. Selain ada robotik ya yang kita tampilkan di Expo Dubai, yang sebetulnya tema hari ini kita belajar tentang robotik, namun saya coba sampaikan juga di sana tema IoT juga kita angkat, dan ini sejalan dengan teman-teman dari Aptika, kemudian dari Bakti di satu kerjanya Kominfo, yaitu tentang Internet of Things. Tren teknologi yang di industri juga sudah
aplikasikan bernama Industrial Internet of Things atau IIoT, dan kemudian juga di beberapa manufaktur industri juga sudah menerapkan sampai ke remote system, banyak sekali. Nah, di sana kita membuat cukup banyak ya produknya, dan ini juga membuat kita cukup kewalahan untuk men-screening barang-barang karena memang semuanya harus by checking ya, tidak hanya 1-2 lapis, tapi cukup banyak. Sampai ke sana pun kita harus mendapat persetujuan untuk bisa didisplaykan, termasuk nanti sedikit cerita tentang produknya mesin kopi IoT Ario ya, yang kebetulan di sana seharusnya bisa dinikmati oleh pengunjung hasil racikan kopi dari mesin otomatis IoT-nya tadi. Namun karena kita belum dapat izin atau belum melalui perizinan dari BPOM saat itu di Indonesia, sehingga pada saat dibawa ke sana kita tidak bisa memberikan untuk dicoba oleh pengunjung. Ya, jadi itu saja yang kemarin sempat kita merasa kurang maksimal ya. Namun sebetulnya di belakang layar mereka nyoba juga, yang penting jangan ketahuan panitianya, kira-kira gitulah. Karena rasanya cukup khas sekali ya, kopinya tadi. Tadi ada produk Internet of Things, ini kita kerjasama dengan Astra Motor ya. Ini untuk mengembangkan baterai checker. Jadi kita bisa memberikan informasi ke pelanggan, ini loh kondisi baterai motormu, ini terutama motor-motor saat ini atau sekarang ini sudah ada EFI teknologinya yang itu sangat fatal sekali kalau baterainya mengalami drop atau dalam keadaan unhealthy. Sehingga aplikasi ini bisa membantu memberikan informasi, diagnosis, dan nanti pencegahannya bagaimana, apakah harus ganti. Jadi jangan khawatir kalau sudah dengan ada alat ini tidak akan ditipu atau mungkin yang negatif ya. Sifatnya memang real. Kalau kondisi baterainya tidak baik ya akan tertampil hasilnya dan rekomendasinya apa. Kira-kira begitu. Dan masih berjalan risetnya, dan ini kita dengan PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten melalui penelitian dosen yang kami juga ikut tergabung ini untuk memonitoring kualitas air yang dari distribusi dari pusat airnya atau muaranya ke dari pusatnya ke pelanggan ya. Yang kalau setiap hari laborannya atau tenaga labnya itu harus ke lapangan terus mengambil sampling air, kemudian kalau sudah diambil dibawa lagi ke lab, sehingga kalau dia pagi ngambil dia mungkin akan sampai ke kantor lagi atau labnya itu menguji, dan kemudian baru muncul hasilnya mungkin siangnya. Nah, dengan alat ini kapanpun itu bisa langsung dimonitoring, karena selain di display yang ada di lokal alatnya juga kita kirimkan melalui aplikasi, jadi berbasis IoT lagi. Dan juga ada notifikasi yang sifatnya memberikan informasi kalau terjadi ada keanehan atau ketidaknormalan pada 3 parameter yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu pH air atau total dissolved solidnya atau dissolved oksigen atau oksigen terlarut dalam air sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan, nilainya misal kurang dari sekian, itu langsung otomatis mengirimkan SMS ke laboratorium tadi ke nomor operator, sehingga akan langsung bisa diketahui ini kapan terjadi pH-nya kok di luar nilai itu, kemudian dissolved solidnya ini totalnya kok sekian, harusnya hanya di bawah 500 ppm, kok ini lebih, kenapa gitu. Dan karena memang ini peluang besar untuk kita bisa optimalkan kualitas air yang ada di Indonesia sebetulnya. Ada smart helm dryer, ini sebenarnya kita kerjasama dengan mitra di Jogja ya. Jadi sebuah usaha cuci helm gitu. Dalam sehari nyuci helmnya cukup banyak, dan mesinnya seperti hair dryer yang masih manual bikinkan. Nah, selain itu tidak hanya untuk memanasi, maksudnya mengeringkan gitu ya, tetapi juga ngasih info dalam sehari itu udah berapa sih. Karena kadang outlet ini sedikit agak nakal. Begitu ada 10 masuk dicatat mungkin cuma 8. Dengan alat ini nggak bisa dibohongi. Jadi kalau 10 yang dikerjakan, ya dia akan mencatat 10. Nah, dan kelebihannya ini portable.
karena memang mereka punya layanan jemput bola begitu. Jadi mereka datangi ke kantor pada jam istirahat, mereka langsung kerjakan di tempat, dan sorenya orang-orang kantor itu udah pulang bawa helm yang sudah wangi dan bersih. Kemudian masih dengan pemerintah Kota Magelang, namun ini beda sesi, kita dengan inventor atau para penemu di Kota Magelang, masyarakat yang kemudian mempunyai ide, ini membuat smart helmet, jadi klik save. Bagaimana kemudian kalau lupa klik atau ngancing gitu ya, tali helmnya, maka dia akan bunyi gitu. Nah, tambahan lainnya, begitu terjadi impact atau sebetulnya adalah tabrakan sebetulnya ya, atau collision gitu, helmnya ini nanti akan ngasih tahu, ya sebenarnya bukan kondisi yang diharapkan dalam berkendara, namun ini sebuah antisipasi ketika terjadi tabrakan, helm ini dan akan mendeteksi terjadi tabrakan sampai sekian force-nya, sekian G-nya, dan kalau itu betul-betul kecelakaan, beda dengan ketika hanya helmnya jatuh gitu ya, ini nanti akan ngirim ke nomor darurat yang sebelumnya sudah diregister di smartphone si pengguna lewatnya Bluetooth gitu. Kemudian ini tadi mesin Aryo tadi ya yang kita tampilkan di sana, ini uji coba pada saat di lab ya. Jadi ini ada aturan dari SCAA-nya, Specialty Coffee Association of America, bahwa nyeduh kopi itu ada waktunya, ada temperatur yang harus dijaga, dan teknik penyeduhannya harus pola spray atau pola di pouring dengan bergerak dan lain sebagainya. Nah, ini kita adopsi, dan kebetulan ini juga kreasi dari masyarakat Magelang ya. Masyarakat Magelang yang dia punya kafe kopi, tapi dia kepengen bikin mesin kopi itu. Nah, kita dampingi, kita bikinkan otomatisnya itu betul-betul terintegrasi dengan controller, dan kemudian ada juga ada aplikasi IoT yang mereka juga bisa menyeduh dengan dengan porsi yang mereka inginkan begitu. Kita mungkin lihat tayangannya ya, yang juga ini mesin kopi ini menjadi salah satu favorit yang kita tampilkan di Pavilion Indonesia di World Expo Dubai yang lalu. Oke, sambil menunggu ya. Sebentar, ini koneksi jaringan. Mbak Halwa, ini waktunya masih cukup ya untuk kita sambil lanjutkan? Masih cukup, Pak. Oke. Sebentar, ini masih belum bisa. Oke. Ya. Kita coba lihat dulu profil dari mesin kopi Aryo ini. Sepertinya jaringannya ya yang agak jelek ini. Jadi ada aplikasinya juga yang disiapkan untuk mesin kopi otomatis Aryo ini, supaya nanti penyeduhannya juga sesuai dengan standar SCAA tadi. Ya, nanti cita rasanya tetap terjaga. Kurang lebih sebetulnya seperti seorang barista begitu menyeduh kopi dengan satu kali untuk sekian porsi. Ada rasio tentang otomatis. Ini proses mentirkan, mengenalkan untuk dapat porsinya misal 1:10. Jadi kalau 1:10 itu 1 gram kopinya 10 ml air, kira-kira begitu.
Untuk teknik brewingnya ini melalui proses 4 kali, nanti ada jeda waktu ya, yang memang itu secara standarnya menunggu dia drip dulu, dan ini memang punya karakter-karakter sendiri. Mau yang dia kerawat atau yang agak soft ini ada ya. Nah ini yang juga tahun ini rencananya kita kembangkan lagi ya mesin ini, karena potensi sekali itu untuk bisa dimasukkan ke dalam model mekanik bergerak begitu. Jadi ada mekanik yang bergeraknya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini produk-produk dari teman-teman mahasiswa kita ya, yang kemarin juga mengikuti program kreativitas mahasiswa dan juga kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Ini kita bawa ke sana produknya. Cuman karena di sana kita nggak bisa jualan, artinya kita cuma memberikan display dan kemudian mereka bisa kontak melalui apa namanya web ya. Jadi di sana itu nggak boleh ada paper. Kita harus menggunakan apa namanya media QR code yang udah disiapkan panitia. Mereka tinggal scan, mereka kalau mau melakukan pemesanan langsung kita arahkan ke Instagramnya teman-teman dari apa namanya kreasi kopi maupun di apa namanya kreasi art yang bingkai maupun yang seperti tema apa wedding dan lain sebagainya yang kita displaykan di sana. Nah ini pavilion Indonesia yang ada di sana. Pavilion ini identik dengan corak batiknya ya, dan kalau malam kalah bagus atau kerennya dengan pavilion dari negara-negara lain. Oke, ini gambaran di sana yang di dalam apa namanya di dalam pavilion tersebut. Ini apa sih saat kita mencoba untuk memainkan apa namanya robotnya, dan ini yang menguji robotnya langsung teman-teman dari Kominfo saat itu yang main ke kampus kita, memastikan ini sebelum berangkat robotnya gimana kondisinya. Mereka mainkan dulu. Karena ternyata pada saat mereka mencoba robot ini ada beberapa koreksi ya. Karena mereka meyakinkan di sana itu harus betul-betul safe ya, aman. Sehingga masalah safety-nya harus dijaga. Karena apa? Robot yang dilakukan ini tidak boleh sampai melukai pengunjung yang akan mencoba, dan pengunjungnya pastinya mungkin lebih banyak anak-anak yang akan tertarik untuk bermain, walaupun itu tetap kita batasi umurnya. Tapi kenyataannya memang betul sampai sana kita harus punya rule yang membuat anak-anak atau pengunjung dari negara-negara yang berkunjung ke Pavilion Indonesia itu tetap aman bermain atau mengoperasikan robot ini. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, robotnya juga dapat kontrol, artinya kita dapat bekerja sama dengan baik. Ini produk-produk dari Jogja kebetulan saat itu juga tampil bareng dengan kita ya, dari Dinas Kebudayaan saat itu. Ya, kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan kurang lebih oleh-olehnya. Dan sebetulnya sih bikin robotnya. Nah, kalau bikin robot, oh ya, oke. Ini delegasinya ada 5 ya. Ada saya sendiri di sini sebagai pembimbing di sana, kemudian ada mahasiswa kita, jadi kita culik untuk bawa ke sana, termasuk ada Adis Manja, dan juga baru saat itu sebetulnya belum pendadaran, jadi berangkat ke sana dengan harap-harap cemas karena kalau balik ke Indonesia tidak boleh atau harus karantina, dan misal terimpact tersuspek COVID, otomatis pendadaran nggak bakalan dilaksanakan, kira-kira begitu. Dan ini ada Nohan Ilham, ini saat itu ketua UKM robotik di tim Robot Aprin, dan ada satu lagi nih Mbak Puspita Wijayati, ini yang membantu kita di sana sebagai interpreter kita, jadi yang mendampingi untuk berkomunikasi aktif, termasuk membuat acaranya lebih semarak. Mudah-mudahan ada di sini juga saat ini ikut acara webinar juga. Selamat pagi Mbak Pita. Ya, kira-kira gitu untuk pemaparan awal, dan ini untuk
robotik dan Internet of Things, nanti silakan boleh di copy, mungkin juga nanti silakan di-download di Google Drive, kita bisa berikan ke panitia untuk teman-teman bisa membaca, ya, mencoba. Kita berikan tutorialnya di sini, step by step-nya, karena kalau di sini kita jelaskan secara detail, mungkin waktu kita tidak cukup, ya, Mbak Alwa. Nah, ini nanti part-nya apa saja sih yang mau atau harus disiapkan. Ini persis pada saat workshop kita dengan adik-adik, kalau di sini berarti SMA gitu ya, SMA se-ASEAN gitu. Itu pada saat di sana memang diundang, kemudian kita ada workshop-nya di sana, ini materinya ini. Jadi harusnya teman-teman baik itu mahasiswa maupun adik-adik SMA SMK yang mengikuti webinar ini juga harusnya juga bisa ya mengikuti. Oke, mungkin begitu dulu step-stepnya sudah kita siapkan, Mbak Halwa, nanti bisa diikuti dan silahkan kontak teman-teman tim robot saya ya di kampus Akprin, atau pengen main ke Akprin juga silahkan. Yang kita kalau jam kerja pastinya standby begitu ya, tapi kalau pas weekend hanya pada saat pas mau lomba saja, lebih seringnya kita ada extend waktu gitu. Jadi kalau mau main di sini mungkin Jumat, Sabtu itu masih ada sih, kecuali hari Minggu. Terakhir Mbak Halwa, ini sebelum mungkin masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi, kita bawa oleh-oleh dari Pak Konjen saat itu untuk Akprin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Negara, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab. Saya dan keluarga besar KJRI Dubai mengucapkan selamat Dies Natalis Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta yang ke-50. 50 tahun perjuangan melahirkan alumni dengan prestasi dan karir yang cemerlang. Saya percaya IST Akprin Yogyakarta mendidik dan berdayakan potensi mahasiswanya guna membangun karakter pribadi yang berdaya juang tinggi. Saya yakin karakter-karakter itulah yang akan menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan nusa bangsa. Semoga IST Akprin Yogyakarta terus bergerak maju, menjadikan kampus sebagai tempat berkembangnya kreativitas untuk menciptakan talenta-talenta yang terus berkontribusi bagi Indonesia maupun dunia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. IST Akprin Yogyakarta tumbuh dan berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu Mbak Halwa, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Beni. Mungkin juga teman-teman banyak yang penasaran ya gimana sih kemarin itu prosesnya, karena wah tiba-tiba IST Akprin ke Dubai gitu. Ternyata prosesnya akhirnya diceritain sama Pak Beni. Ya. Baik, setelah ini akan kami persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom chat. Sembari kami persilahkan teman-teman untuk bertanya di kolom chat, kami akan mempersilahkan teman-teman untuk silahkan mengisi link presensi yang sudah di-share oleh tim IST Akprin di kolom chat. Silahkan, karena kalau nantinya teman-teman tidak mengisi absensi dari presensi di webinar ini, nanti namanya tidak bisa keluar untuk di sertifikat. Dan untuk sertifikat itu akan dibagikan maksimal pada hari Rabu di grup WhatsApp webinar, dengan jangan lupa menuliskan feedback webinar volume ke-13. Ternyata webinar ini sudah volume ke-13 ya teman-teman. Kemudian link form kehadiran sudah kami share, silahkan untuk diklik. Nantinya akan ada door prize Rp100.000 berupa e-money untuk penanya yang beruntung. Dan ada lagi hadiah teman-teman. Untuk teman-teman yang beruntung, nanti akan mendapatkan mentoring gratis untuk belajar robotics bersama dengan Bapak Beni. Benar ya Pak ya? Ya. Baik, kami persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom chat. Sembari menunggu teman-teman yang menuliskan pertanyaannya nih Pak. Mungkin, oh ya, ada yang sudah masuk Pak pertanyaannya. Ada dari Ricci, katanya tadi disinggung DOF-nya di atas 3. Berarti seperti apa tuh Pak? Setahu saya dulu pernah tahu DOF-nya 3 aja Pak. Seperti itu Pak Beni pertanyaannya.
Ya, oke, terima kasih pertanyaannya tadi dari Mas Ricci. Mas Ricci dari instansi atau institusi mana? Mungkin bisa diinfokan sambil saya jawab. Betul, Mas Ricci. Jadi DOF sendiri atau Degree of Freedom ini yang menjadi sebetulnya roh utamanya dari benda atau alat atau sistem mekanik yang disebut kemudian adalah robot. Jadi kalau robot itu sendiri sebetulnya adalah produk dari mekatronika. Jadi ada apa namanya turunannya sebetulnya. Jadi kalau misalkan mekatronika itu yang lebih banyak digunakan di industri, bagaimana kemudian lengan itu bisa dioperasikan, jadi untuk membantukan manusia memegang atau mengerjakan, bahkan mungkin untuk pengelasan, ini di produk robot, mekatronika. Namun kemudian karena degree of freedom-nya ini minimal 3, ya betul. Jadi ada 3 sumbu. 3 sumbu itu DOF-nya adalah 3. Kenapa lebih dari 3? Karena kita menghitung proyeksinya itu tidak hanya bergeraknya itu pada X, Y, Z yang ada pada titik COG atau tengahnya, tetapi kita mengextend sampai ke 9 misal. 9 itu kenapa? Karena kita menyesuaikan juga dengan sensor yang ada. Pertama, itu sensor untuk percepatan atau akselerasi. Itu juga 3 DOF. 3 DOF itu berarti X, Y, Z juga. Akselerasi bergerak di sumbu X, baik X plus minus, ini teknis banget, Y juga sama, Z juga sama. Tapi untuk di robot nggak cukup hanya menghitung akselerasi, harus dikoreksi pada saat pergerakannya itu atau saat dia dalam keadaan tidak diam, gitu ya. Dalam keadaan tidak diam berarti membaca gironya dengan gyroscope nama sensornya. Juga 3 DOF. Kemudian ketika 3 DOF ini juga sudah dikoreksi dari kondisi diam pada saat kondisi bergerak dan juga saat kondisi dia kemudian mencari navigasi gitu ya, atau mencari arah dengan bantuan navigatornya, misal menggunakan kompas. Kompas ini berarti kita bisa tahu dia bergeraknya, kalau mungkin di Jogja sudah familiar mau kemana, ke utara gitu, atau sisi selatan. Ini robot kan sebetulnya harus dinavigasi seperti itu, jadi bergeraknya agak sulit kalau kita merepresentasinya dalam model maju 3 langkah, itu sulit, tapi harus jelas proyeksinya kemana, utaranya mana, atau headingnya mana. Nah, itu biasanya 3 DOF itu pun biasanya adalah minimalnya. Sehingga biasanya kita sebut langsung 9 DOF. 9 DOF yang sebetulnya 3 DOF-nya itu X, Y, Z, itu ya adalah unsur utama dari pergerakan dari robotnya gitu. Sebetulnya masih banyak lagi DOF-nya kalau sebuah humanoid ya, apalagi yang sudah menggunakan koreo seperti robot seni tari ya, atau layaknya konstruksi manusia dari kepala, lengan, pundak, kemudian bagian pinggul dan sampai ke kaki, itu DOF-nya juga banyak. Tetapi bagaimana DOF-nya sebetulnya nanti direpresentasi sesuai dengan pergerakan yang diinginkan, kira-kira begitu. Minimal 3 DOF, betul. Baik, masih ada lagi Pak pertanyaan, ada dari namanya dari Teknik Elektro Universitas, ya, dari Universitas di luar Akrin ya. Terima kasih Mas Ricci. Baik Pak, masih ada pertanyaan dari username Magai, katanya, Pak, komponen pada robot ada yang disebut dengan controller. Fungsi dari controller ini apa Pak? Seperti itu Pak Beni pertanyaannya. Iya, mungkin saya coba, saya close dulu. Saya pengen tampilkan lagi sedikit ya di PPT-nya yang mungkin ini untuk membantu memberikan gambaran. Jadi di robot sendiri ya, ini kalau ini saya ambilkan yang di IoT-nya saja ya. Jadi karena cukup menarik di robotik dan IoT sekarang ketika diintegrasi, jadi lebih masuk saja. Nah, termasuk di sini dan ini device artinya yang kita perlukan sebetulnya apa aja sih? Pertama, kontrolernya dulu. Lebih sering kami menggunakan jenis prosesor microcontroller namanya. Ya, jadi microcontroller ini sebetulnya produk IC ya, atau chip yang
diproduksi itu menyaingi, atau saat itu sebetulnya brand-brand besar itu lagi lomba-lomba bikin mikroprosesor saat itu supaya bikin komputer. Namun kan ada yang kemudian laris manis seperti produknya Intel, AMD dan lain sebagainya. Nah, perusahaan yang kemudian ini tidak patah semangat tetap memproduksi chip IC terprogram, ya, ini kemudian membuat seri yang lebih kecil lagi secara kapasitas, namun secara kemampuan sebetulnya untuk pasar atau tipe yang berbeda. Misal ya, namanya microcontroller ini. Jadi kalau satu komputer itu chip prosesornya memang untuk pekerjaan yang besar, jadi multitasking gitu kira-kira. Kalau yang dulu awalnya hanya untuk kalkulator, sekarang udah bisa ngitung dengan Excel kira-kira gitu ya, dengan aplikasi mungkin untuk ke ANOVA, kalau untuk teman-teman apa namanya statistik dan lain sebagainya, SPSS. Nah, kalau yang microcontroller ini sebetulnya juga sama seperti mikroprosesor, cuman dia chipnya kapasitas lebih kecil dari segi memori, dari segi I/O-nya input/output, tapi lebih berguna lagi atau lebih apa namanya lebih pas difungsikan misal untuk bikin produk AC, TV gitu ya. Kemudian apalagi yang sekarang juga produk robot yang kita gunakan banyak kan menggunakan microcontroller. Jadi ini controller utamanya, jadi otak intinya yang sebetulnya adalah komputer kecil, kira-kira begitu. Nah, kita banyak menggunakan sekarang microcontroller dari produknya Espressif ya, Intersil ESP328266 karena sudah ada radio WiFi di dalamnya. Jadi kita bisa komunikasi, kita bisa mengendalikan lewat WiFi. Kalau dulu kita masih menggunakan produknya ATmega, AVR gitu ya. Kalau platformnya Arduino, itu kan kita butuh modul tambahan. Misal kita butuh modul tambahan seperti saat itu harus pakai HT atau APRS, kemudian pakai Bluetooth gitu ya. Kalau sekarang sudah ada microcontroller yang sudah terimbit di dalamnya radio WiFi, sehingga ini betul-betul satu apa namanya keuntungan. Harganya juga nggak mahal, cuma kisaran 50.000 satu chip, dan kita bisa membuat robot dikontrol pakai WiFi, juga ada Bluetooth-nya tanpa perlu tambahan IC lain. Begitu kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Beni atas jawabannya Pak. Masih ada pertanyaan lagi, ada dari Kak Yonis Raja Kore. Pertanyaannya apa saja nih Pak langkah-langkah pengendalian sistem PLC yang baik dan benar? Seperti itu Pak. Iya. Untuk dijawab. Ya, Yonis, terima kasih. Yonis mungkin apa namanya pernah atau saat ini atau mungkin sering bermain dengan PLC. Jadi teman-teman sekalian, PLC ini juga produk controller juga bisa dibilang gitu. Jadi produk controller yang selain microcontroller tadi, walaupun sebetulnya PLC itu chipnya juga ada mikroprosesor dan microcontroller di dalamnya, tetapi brandnya beda, mereknya beda. Nah, kalau ditanya langkah-langkahnya ini untuk pengendalian sistem PLC, sebetulnya sama saja. Kita biasanya menerapkannya kira-kira gini. Ada blok input, blok proses, ada blok output. Ini semua masih mengadopsi itu. Nah, kalau kita turunkan ke versinya untuk ke robotik, ya, blok input ini pasti akan kita kita gunakan yang namanya sistem sensor. Atau kalau tadi seperti konsepnya mobile robot yang dikendalikan lewat aplikasi, ya berarti inputnya kita dari user berupa tombol yang kita kirim via Bluetooth atau Wi-Fi yang nanti akan menjadi sumber instruksi si prosesor atau microcontrollernya ini harus ngapain. Kalau misal yang dipencet adalah tombol up, berarti itu instruksinya suruh maju. Nah, berarti si prosesor ini, microcontroller tadi, itu harus mutar rodanya, yang satu searah jarum jam, yang satu berlawanan, CW, sehingga konfigurasinya bisa bergerak maju. Nah, kalau PLC sebetulnya juga sama. Jadi inputnya bisa dari sensor, kemudian dari HMI atau Human Machine Interface yang orang bisa tap screen-nya untuk ngasih kontrol di sana, kemudian PLC-nya nanti akan menerima instruksi untuk harus ngapain ini. Tadi ada perintah ini terus harus diteruskan kemana. Satu lagi output. Nah, output ini yang menjadi hasil eksekusinya. Yang kalau di robot output-nya itu kita bagi ya. Itu ada aktuator, ada manipulator, ada end of effector. Jadi ada 3. Ini yang membuat
robotik ini identik ya, tidak seperti hanya misal begitu kita ambil remote AC, kita klik, berarti ada input yang diberikan, prosesornya deteksi, oh ini suhunya sekian, berarti saya harus menstabilkan sampai suhu sekian. Dan saya buka dulu swingnya, supaya bisa angin atau udara sejuknya keluar, selesai sampai itu. Tapi kalau robot, dia bisa mikir, oh sekarang suhunya sekian, orangnya jumlahnya banyak, berarti saya harus mengondisikan lagi, dan seterusnya. Bahkan kalau kemarin teman-teman di mata kuliah kita, sedikit cerita, di embedded system, mata kuliah informatika, elektro, sama Siskom yang di April, kita punya challenge. Tiap akhir semester harus ngedevelop satu produk IoT. Kemarin ada beberapa yang bikin menggunakan aplikasi di HP. Kalau si pengguna ini dalam hal ini dia mau ngajar, berarti ini objeknya adalah dosen. Jam 7.30 ngajar, begitu 7.15 AC yang ada di kelas itu udah konfirmasi ke dosennya. Pak, mau ngajar jam sekian, kalau iya AC-nya akan nyala. Jadi ketika masuk kelas gitu, itu nggak perlu lagi harus nyalain AC, kondisinya sudah sejuk. Kalau dibatalkan berarti AC-nya nggak kerja. Nah gitu juga diterapkan di rumah. Kalau satunya, jarak 5 kilo dari rumah sudah konfirmasi. Apakah Anda akan pulang ke rumah? Jika iya, AC-nya akan dinyalakan. Begitu 1 kilo radius di rumah, AC-nya sudah nyala dan sampai rumah sudah sejuk. Dan masih banyak lainnya, kira-kira begitu. Itu semester itu mata kuliah pilihan, dan ada yang wajib 3 kelas itu dari 3, dan luar biasa. Oke, mungkin ada pertanyaan lain lagi ya? Ada Pak, masih ada beberapa pertanyaan. Saya lanjut saja mungkin. Iya. Dari Alif ya. Pak, kalau AT Mega atau Atmel masih zaman nggak Pak? Atau sudah ketinggalan? Nggak ada yang ketinggalan zaman. Selama dia bisa difungsikan sesuai dengan keinginan kita, itu nggak ada ketinggalan zaman. Bahkan beberapa teman-teman atau rekan-rekan kita, ya itu masih familiar dan masih cukup cukup fleksibel untuk digunakan. Walaupun memang ada kelemahan ya, kita nggak bisa memastikan chip yang kita beli saat ini itu kualitasnya masih cukup bagus nggak? Ibaratnya kalau brand produk-produk itu ada KW-nya. Nah, kadang dia cepat panas. Makanya treatment-nya nanti perlu lebih lebih dari yang biasanya. Kira-kira pasang pendingin, kira-kira gitu ya. Karena memang performanya itu cukup dan masih bisa dipakai kok. Jadi AT Mega ini kan AT Mega yang sebelumnya AT89, seri 89S90 gitu, cukup banyak, masih dipakai. Baik Pak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya Pak ya, ada dari Bapak Dery Aditya, STKPN. Pertanyaannya, apakah setiap komponen robot bisa menggunakan sembarang microcontroller Pak? Apakah harus sesuai spesifikasi komponen robot? Seperti itu Pak pertanyaannya. Silakan untuk dijawab Pak Beni. Ya, terima kasih Mas Dery dari STIE KPN. Wow, ini teman-teman dari STIE berarti non teknik betul ya? Jadi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi betul ya. Jadi kalau di microcontroller yang digunakan sebetulnya dikatakan sembarang ini adalah mungkin brand atau varian produk ya, di mana di sana ada dari PIC ya, PIC itu microcontroller yang paling lawas sebetulnya. Sebelumnya juga yang paling lawas ada Zilog Z80 ya, sebelum ada Atmel. Kemudian kalau sekarang banyak beredarnya Espressif yang punya keunggulan tadi itu. Dia selain microcontroller juga bisa komunikasi Wi-Fi dan Bluetooth. Nah ini produk Cina betul ini. Jadi mereka mencari pasarnya yang dibutuhkan, satu chip sudah lengkap. Namun sebetulnya apakah boleh menggunakan selama input outputnya masih bisa membaca sinyal analog maupun digital sesuai dengan fungsi dari yang akan kita buat atau kita develop robotnya, menurut saya itu sah-sah saja. Tidak ada spesifikasi khusus tergantung dari fungsinya tadi. Termasuk apakah Atmel tadi
boleh digunakan, sangat-sangat boleh. Tetapi kalau memang tidak continue dari segi atau dukungan firmware-nya, ya baiknya kita upgrade ya. Karena beberapa tahun terakhir ini sudah banyak yang di stop menggunakan katakanlah PIC, produk-produk AT89, AT90, dan lebih banyak sekarang menggunakan yang versinya AT Mega ya. X Mega pun jarang, dan sudah banyak lagi yang menggunakan seri-seri Exclusive ESP8266, ESP32. Nah, begitu. Begitu mungkin Mas Dery. Baik, Pak Beni, ternyata kita sudah hampir ada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, Pak, webinar pada pagi hari ini, boleh diberikan closing statement untuk teman-teman yang mendengarkan webinar pada hari ini, Pak? Oke, sebenarnya closing statement ini sempat saya sampaikan ke teman-teman di kelas ya. Saya tidak pernah memanggil mereka anak-anak karena biar saya juga nggak kelihatan tua begitu di kelas. Jadi teman-teman saya bilang jangan takut untuk mencoba sebetulnya. Rekan-rekan dosen itu lebih kepada teoritis. Yuk kita mencoba yang praktisnya. Nah, ini yang perlu ditekankan sebetulnya, jangan takut untuk mencoba, walaupun kemarin pandemi mengajar kita ini sehingga nggak bisa kita membawa prakteknya itu di kelas begitu. Namun sebetulnya koridornya juga harus jelas ya, bukan juga model nekat mencobanya, dan juga halnya pastinya on the track-nya adalah yang positif, sehingga kita bisa tahu kelemahannya nanti di mana, dan kita tahu batas kekuatan, tadi kita harus mengupgrade yang mengeksplor kekuatan kita itu sampai mana dan seperti apa. Baik, terima kasih banyak Bapak Beni. Hari ini sudah berbagi ilmu bersama dengan teman-teman yang bergabung di webinar volume 13 IST Akprin Yogyakarta, spesial 50 tahun IST Akprin Yogyakarta. Baik teman-teman, boleh bersiap untuk open cam, karena setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Jangan dulu untuk leave dari ruang meeting ini. Dan kami ingatkan kembali untuk mengisi presensi yang sudah kami siapkan dari kolom chat, silahkan di-scroll saja, kemudian nanti diklik untuk nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat yang maksimal pada hari Rabu akan kami bagikan di grup WhatsApp. Dan juga teman-teman boleh untuk mengunjungi laman YouTube ataupun laman Instagram kami di Akprin Official. Silakan teman-teman untuk open cam karena kita sebentar lagi akan sesi foto bersama. Diberikan senyum terbaiknya teman-teman, boleh. Kita open cam sama-sama supaya nanti ada memori indah yang bisa kita simpan untuk kedepannya. Mbak Halwa, ini ternyata banyak senior-senior saya di sini yang tampil, Masya Allah. Iya. Apa kabar semuanya? Ada Mbak Sonsita di sini. Belum teman-teman. open cam ya. Banyak ya Pak ya ternyata senior Pak Beni. Cukup lumayan banyak. Ada dosen-dosen kita juga di sini. Selamat pagi Pak Muhammad Suyanto. Sudah bersiap-siap mau Jumatan sepertinya. Selamat pagi Mas. Lancar, sukses. Amin, terima kasih Pak. Ini Pak Yanto ini pembina robot pertama. Nah, kalau di ini, jadi beliau dulu pembina robotnya di Akprin, kemudian saya melanjutkan perjuangan beliau. Siap. Baik, selamat pagi juga kami ucapkan Bapak Suyanto. Baik teman-teman, akan kami mulai sesi foto yang pertama. Di hitungan ketiga nanti kita akan mulai sesi fotonya. Untuk sesi foto pertama saya hitung 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Baik. Kita akan foto lagi. Saya hitung 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Boleh satu lagi teman-teman? Saya hitung 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan sudah bergabung di sesi webinar pada hari ini, webinar IST Akprin Yogyakarta, volume ke-13, semoga menjadi berkah dan juga bermanfaat bagi semuanya. Saya Halwa selaku moderator pada webinar pagi hari ini, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih semuanya.
Sama-sama Pak.